Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Putri Febriani dari kelas Manajemen C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2. Saya akan membahas tentang saham. Pokok pembahasan nomor 1, pengertian saham. 2, segmen saham berdasarkan perusahaan. 3, laporan keuangan 10 tahun terakhir. 4, pengaruh naik turunnya saham. 5, jumlah dan data saham berdasarkan abjad. 6, istilah dalam HK, haki, bullish, bearish, dan lain-lain. 7, perbandingan nabung di bank dengan nabung di saham. Secara sederhana, saham adalah suatu alat bukti atas kepemilikan dari sebuah perusahaan. Bentuk dari saham itu sendiri biasanya adalah lembaran kertas yang mana isinya menyatakan kepemilikan surat berharga tersebut adalah pemilikan dan dari perusahaan yang membuat surat. Jadi, saat seseorang membeli saham pada suatu perusahaan, maka sebenarnya orang tersebut sudah mempunyai hak atas suatu aset dan juga pendapatan yang diperoleh dari perusahaan tersebut, sesuai dengan porsi saham yang dibelinya. Segmen saham berdasarkan perusahaan. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa saham adalah salah satu instrumen yang diperdagangkan di bursa. Jenis saham terbagi menjadi 2. Nomor 1, saham utama atau preferen memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tidak memiliki hak suara untuk menunjukkan wakil direksi atau komisaris. Dividen yang diterima sudah pasti atau tetap. Hak klaim lebih dahulu dibanding saham biasa. Jika perusahaan tersebut dilikuidasi, dapat dikonversi menjadi saham biasa. 2. Saham biasa merupakan jenis saham yang sering digunakan oleh emiten atau penerbit untuk mendapatkan dana dari masyarakat dan merupakan jenis yang paling populer di pasar modal. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Nomor 1, memiliki hak suara untuk menunjukkan wakil manajemen. 2, nilai dividen sangat tergantung dari keuntungan perusahaan dan melalui persetujuan rapat umum pemegang saham. 3, hak klaim terakhir atas aset perusahaan jika perusahaan tersebut dilikuidasi. 4, memiliki hak pemesanan saham terlebih dahulu sebelum saham tersebut ditawarkan kepada masyarakat. Bagaimanakah segmen pasar di BEI? Segmen pasar terbagi 3 jenis, yaitu pasar reguler, yang artinya segmen pasar yang pembentukan harganya melalui proses lelang dan secara terus-menerus berdasarkan kekuatan pasar. 2. Pasar negosiasi, yaitu segmen pasar di mana pembentukan harganya dilakukan melalui negosiasi langsung antara perusahaan pialang jual dengan pialang beli. 3. Pasar tunai, yaitu segmen pasar di mana pembentukan harganya sama dengan pasar reguler. Ini adalah sebuah diagram yang menunjukkan naik turun dalam saham 10 tahun terakhir. Ini adalah lanjutan dari diagram sebelumnya. Pengaruh naik turunnya saham. Faktor eksternal. 1. Kondisi fundamental ekonomi makro. 2. Fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. 3. Kebijakan pemerintah. 4. Faktor panik. 5. Faktor manipulasi pasar. Faktor internal. 1. Faktor fundamental perusahaan. 2. Aksi korporasi perusahaan. 3. Proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Berikut adalah jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Berikutnya istilah dalam saham. Haka-haki. Istilah haka atau hajar kanan ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan memasang harga tinggi di kolom
offer atau antrian jual, supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Sebaliknya, haki, hajar kiri, adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid atau antri beli supaya segera mungkin terjual dengan harga rendah. Bullish dan bearish. Bullish adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat. Sering dikaitkan juga dengan tren naik suatu saham dalam periode tertentu. Sebaliknya, bearish merupakan istilah yang digunakan untuk saham yang mengalami penurunan saham dalam beberapa saat. Blue chip. Saham blue chip merupakan istilah untuk saham besar yang memiliki pendapatan stabil serta liabilitas dalam jumlah yang cenderung sedikit. Beberapa saat. Blue chip memiliki reputasi nasional dan berkualitas yang sangat baik dan sangat handal dalam mengelola perusahaan dalam kondisi ekonomi yang baik dan buruk. Selanjutnya, bid atau X. Istilah ini menunjuk pada jual dan beli dalam satuan lot pada tiap harga. Kolom bid mengaruh pada pembelian, sebaliknya kolom X mengarah pada penjualan. Cut loss atau disingkat CL. Istilah cut loss merupakan tindakan investor untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang lebih dalam. Apabila saham investor mengalami turun yang berkelanjutan, biasanya investor akan menjual langsung saham tersebut agar tidak mengalami kerugian yang lebih banyak. Selanjutnya, corporate action. Aksi korporasi merupakan tindakan yang dilakukan emiten atau perusahaan terbuka yang akan berdampak secara langsung pada perubahan harga saham. Aksi korporasi ini seperti pembelian saham kembali atau buyback, membeli saham perusahaan lain atau akuisisi perusahaan, menggabungkan diri dengan perusahaan lain atau merger, pembagian dividen atau dividend, penerbitan saham baru atau right issue, dan lain-lain. Selanjutnya, capital gain atau capital loss. Capital gain merupakan istilah digunakan untuk selisih beli jual dan memperoleh untung laba dari hasil beli. Sebaliknya, capital loss adalah selisih beli jual rugi dari hasil beli. Berikut adalah perbandingan nabung di bank dengan nabung di saham. Fungsi menabung. Menabung biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, di mana sewaktu-waktu Anda bisa mengambil uang yang disimpan. Sedangkan investasi adalah penanaman modal atau penyimpanan uang dalam jangka panjang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang. Resiko dan bunga. Menabung. Kualitas penyimpanan uang pasti terjamin. Keuntungan yang didapat dari bunga tabungan tidak terlalu besar dan biasanya ditambahkan pada bunga tabungan tahunan. Sedangkan investasi, resiko dan bunganya adalah resiko kerugian yang lebih tinggi, bahkan ada kemungkinan uang yang diinvestasikan bisa habis jika mengalami kerugian. Bentuk dan jenis produk. Menabung. Umumnya yang digunakan adalah uang, disimpan di bank atau koperasi dalam bentuk tabungan maupun deposito. Sedangkan investasi dalam bentuk aset real, misalnya bentuk emas dan aneka produk barang-barang properti. Investasi dalam bentuk keuangan di pasar modal bisa dalam bentuk saham, obligasi, dan reksadana. Sekian, terima kasih.